أعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sesungguhnya di antara nama-nama Allah yang terindah adalah Ar-Razzaq, yaitu Allah Maha Pemberi rizki. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Allah taala berfirman, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquhu wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya surat Al-Ankabut ayat ke-60, kata Allah, betapa banyak binatang melata, wa ka'ayyim min dabah la tahmiluha rizqaha Allah. Ya, sedangkan dia tidak bisa mengatur rizkinya sendiri. Yarzuquha wa iyyakum. Adapun Allah yang memberikan rizki kepada binatang melata tersebut, wa iyyakum, dan juga memberikan rizki kepada kalian. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Dan tidak ada binatang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rizki kepada binatang melata tersebut. Maka kita berpikir, jika binatang melata itu ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia bukan mukallaf, padahal binatang melata itu bukan seseorang yang dibebani oleh kewajiban-kewajiban syariat, maka bagaimana lagi dengan manusia yang kita adalah seorang mukallaf? Tentu lebih akan dijamin lagi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun Allah telah menjamin rizki kita dari sejak kita ada dalam kandungan ibu kita sampai akhir ajal menjemput kita, namun kita harus tetap berusaha mencari rezeki tersebut, sebagaimana kita berusaha agar kita juga bisa terus berusaha menjaga kehidupan kita dengan yang lebih baik. Oleh karena itu, seorang ketika memperoleh rezeki dengan cara-cara yang dunia, demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk mencari rezeki dari jalan-jalan ukhrawi. Ada sebab-sebab dunia untuk meraih rezeki. Bisa jadi seorang menjadi pegawai, pedagang, atau bercocok tanam, atau yang lain. Dan ini banyak yang mengetahui akan sebab-sebab rezeki yang bersifat duniawi tersebut. Namun jangan lupa kita selalu ingat bahwasanya ada sebab-sebab rizki yang sifatnya itu adalah ukhrawi, dan betapa banyak orang-orang melalaikan sebab-sebab ukhrawi tersebut. Padahal bisa jadi dengan sebab-sebab ukhrawi tersebut itu lebih kuat untuk mendatangkan rizki kepada kita. Di antara sebab ukhrawi agar rizki-rizki itu banyak mengalir kepada kita, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Karena sebab tersebut, diantaranya yang paling utama adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jal.
Kata Allah Ta'ala berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizqa." Maka carilah rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Bahwasanya doa adalah senjata seorang mukmin, dan dia bukan senjata terakhir. Dia adalah senjata yang pertama, dan betapa banyak orang menjadikan doa menjadi senjata terakhir tatkala kita kepepet, tatkala kita merasa sulit. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa adalah senjata orang-orang yang beriman yang pertama kali, bukan yang terakhir. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata tentang keajaiban doa. Kata beliau, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Atahza'u bid-du'a wa tazdari?" Ya, apakah kamu menganggap remeh dan menganggap enteng sebuah doa? "Wa ma tadri bima sana'ad du'a." Padahal kalian tidak tahu apa yang diperbuat oleh doa-doa yang kalian panjatkan. Maka betapa banyak orang setelah berdoa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan bagi dia pintu-pintu rezeki yang banyak. Di antara amalan-amalan ukhrawi yang dapat mendatangkan kepada kita rezeki-rezeki yang banyak adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman dalam ayat yang terkenal, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan juga Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka tidak pernah kita pikirkan terlebih dahulu. Mungkin kita menghitung-hitung slip gaji kita, tidak pernah cukup atas kebutuhan yang ada yang terus meningkat. Maka di sana kadangkala ada hal-hal atau rezeki yang tidak direncanakan, kemudian datang dengan tiba-tiba, tanpa letih, tanpa harus bekerja, tanpa lelah, dan itulah rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan sebagian ulama berkata, jika seseorang dia meraih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, maka ketahuilah tanda bahwasannya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan-amalan ukhrawi yang dapat mendatangkan rizki kepada kita, yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan baginya rizki-rizki, dan Allah akan mencukupkan rizki-rizkinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Kalau seandainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, la razaqakum kama yarzuqut thair, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Maka Nabi melanjutkan, "Taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Lihatlah burung, ketika burung terbang di pagi hari dalam kondisi perut yang kosong, wa taruhu bitanan, maka burung tersebut lantas kembali dalam kondisi perut yang sudah kenyang. Maka zaman ini betapa banyak orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Dia menyandarkan rizki yang ia dapat semata-mata didapatkan karena dia bertawakal kepada bosnya, kepada direkturnya, kepada pekerjaan atau tempat kerjaan yang bonafit, atau seakan-akan kalau dia tidak diberi rizki oleh bosnya, maka dia tidak akan mendapatkan rizki sama sekali. Maka tawakal harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada manusia. Dan betapa banyak orang-orang yang di PHK dari pekerjaannya, kemudian dikeluarkan dari pekerjaannya, lantas Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang lain. Jika Allah menutup satu pintu rezeki, maka Allah akan buka pintu-pintu rezeki yang banyak selama orang tersebut bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan semoga bagi orang-orang yang sedang disempitkan rizkinya, Allah mudahkan rizki orang tersebut. Dan kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau menjelaskan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, jika seorang bertawakal kepada Allah dalam mencari rizki dengan modal tawakal, kemudian berusaha mengambil ikhtiar, maka Allah akan memudahkan rezekinya bagi dia jika dia benar tawakalnya hanya kepada Allah semata. Dan yang keempat, di antara amalan-amalan ukhrawi yang dapat mendatangkan rizki kepada kita adalah menyuruh anak dan istri kita untuk sholat. Di antara sebab untuk meraih rezeki adalah menyuruh anak dan istri kita untuk sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat ke-132, kata Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu bis-shalah, maksudnya anak dan istrimu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam memerintahkan kepada mereka. Kadang bisa jadi anak dan istri tidak mau salat, maka bersabarlah tatkala kita memerintahkan mereka untuk salat. Maka kata Allah, la nas'aluka rizqan, kami tidak pernah meminta rezeki. Nahnu narzukuk, dan kamilah yang memberi rezeki kepada keluargamu. Wal akibatu littaqwa, dan itulah adalah ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa. Betapa banyak orang yang sibuk mencari harta, mencari rezeki siang dan malam, pagi, siang dan malam, kemudian dia lupa menegur anak-anak mereka sendiri, lupa untuk memerintahkan istrinya untuk salat. Padahal di balik memerintah anak dan istri untuk salat, di situ ada pintu-pintu rezeki yang tidak, dan banyak orang melalaikan dari pintu-pintu rezeki tersebut. Dan yang terakhir adalah menyambung silaturahmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang suka untuk dilapangkan rizkinya, wa yunsa lahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Dan tinggal kita melakukan amalan ini, karena ini adalah amalan yang luar biasa. Jika seorang menyambung silaturahmi yang bahkan sempat terputus, maka Allah akan berikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, maka sambung silaturahmi. Bahkan Allah menamakan juga ya dengan tali silaturahmi tersebut, ya Allah turunkan sakinah dan memberikan kepada kita keberkahan dari sisi umur, dan tatkala itu Allah mudahkan rezeki kita dari jalan yang tidak disangka-sangka tersebut. Maka semoga kita ya selain menjadikan faktor-faktor amalan-amalan pencari rezeki dari sisi dunia, maka kita jangan lupakan juga faktor-faktor atau amalan-amalan dalam kita menggapai rezeki kita dari sisi ukhrawi yang sering kita lalaikan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Maka di khutbah yang kedua ini izinkan khatib untuk menambahkan dua ya di antara amalan-amalan ukhrawi yang dapat membantu kita agar rezeki yang Allah berikan mudah sampai kepada diri kita. Di antara amalan yang ketujuh adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsi bahwasanya Allah taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, bahwasanya aku, maksudnya Allah,
berada berdasarkan di atas prasangka hambaku, falyadhun nabi ma syaa, maka hendaklah berprasangka baik terhadap aku dengan apa yang dia sukai. Maka kata Nabi SAW dalam hadis qudsi tersebut, inna dhanna khairan falahu, maka jika seorang berprasangka baik, falahu, maka Allah akan mengikuti prasangka baik tersebut. Wa inna dhanna syarran falahu, maka jika dia berprasangka buruk kepada Allah, maka baginya keburukan tersebut. Maka hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jal yang dia memiliki sifat Ar-Razzaq, sebagaimana disampaikan dalam khutbah pertama tadi, bahwasanya Allah Ar-Razzaq, yaitu Allah yang maha pemberi rizki. Dan ingatlah, waktu kita masih di perut ibu kita, masih berada sebagai janin, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Allah tetap berikan rizki kepada kita. Tatkala lahir, kita belum bisa apa-apa, kemudian Allah karuniakan kasih sayang kepada ibu kita sehingga kita diberikan rizki oleh orang lain. Kemudian lantas ketika kita sudah dewasa, sudah cerdas, sudah sekolah, kemudian kita memiliki keahlian untuk mencari nafkah, maka kita selanjutnya bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah, seolah-olah Allah menyempitkan rezeki kita, atau seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sangat pelit dalam memberikan rezeki kepada hambanya. Oleh karena itu, ketika Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kepada Nabi Musa akan nikmat yang banyak, di antara nikmat yang diingatkan kepada Nabi Musa adalah ingatlah ketika dia di waktu kecil, yaitu Allah memberikan nikmat-nikmat yang banyak sehingga dia selamat, ya, dalam keadaan dia tumbuh dari anak kecil ke remaja dalam asuhan Fir'aun, dan pada akhirnya Musa alaihissalam menjadikan ya Fir'aun sebagai musuh yang nyata-nyatanya kedurhakaan Fir'aun tersebut. Dan Allah mengingatkan di sana ketika Musa waktu kecil ada nikmat yang Allah berikan yang begitu banyak. Dan terakhir, maka di antara amalan ukhrawi yang jangan sampai kita lewatkan adalah carilah keberkahan harta kita. Ada sebagian orang yang hartanya banyak, namun ternyata cara yang dia tempuh dalam mencari rizki tersebut adalah kekeliruan. Maka seorang berusaha meskipun hasilnya belum memuaskan, maka hendaknya dia selalu mencari rezeki dari jalan-jalan yang halal. Karena Nabi SAW bersabda, kullu amrin fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Seorang itu berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Maka jangan lupakan keberkahan harta dengan memperbanyak sedekah kepada fakir miskin, dan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mencari rizki dari jalan ukhrawi, dan tentunya kita terus berikhtiar dari jalan-jalan mencari rizki yang sifatnya duniawi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Razzaq urzuqna rizqan hasanan wa anta khairur raziqin wa anta khairur raziqin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.